kita itu secara dunia kita dianggap berharga kalau kita sukses. Ya, kalau kita sukses, kita dipandang oleh dunia luar biasa, ya kan? Itu berharga. Itu pandangan dunia. Yang kedua, punya kedudukan, punya jabatan atau pangkat. Kita merasa bahwa kita berharga. Benarkah? Itu pandangan dunia. Yang betul itu sudah termakan juga dengan pandangan dunia ini ya, gitu ya. Nah, tiga mempunyai segala-galanya. Dan berikutnya saudara masih bisa memperpanjang daftar ini. Saudara bisa memperpanjang daftar ini dengan apa yang sudah tahu. Itu pandangan dunia. Jadi kita jangan termakan. Saya katakan sekali lagi, dan kita harus kembali berikutnya. Ya, kita harus kembali kepada firman Allah untuk mengetahui mengapa kita berharga, ya kan? Jadi kita juga harus kembali kepada firman Allah. Mengapa hidup kita itu kok berharga? Padahal saya nggak punya apa-apa, Pak Paulus. Saya cuma jualan bubur. Saudara, mungkin pandangan dunia itu beda. Saya cuma jualan jus. Tegakkan kepalamu. Dan kalau datang bagi saudara, kalau kita tidak berharga, maka dia tidak akan pernah datang untuk kita. Amin. Tuh, saudara adalah orang yang berharga. Saya juga adalah orang yang berharga di mata Tuhan, bukan karena atribut saya atau atribut saudara, tetapi karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Amin. Karena kita itu anak-anak Allah. Tidak ada yang lain yang mengatakan bahwa kita itu anak-anak Allah dimanapun. Pasti banyak kepercayaan yang lain yang mengatakan ada yang Buddha, ada yang macam-macam. Tetapi di dalam keyakinan kita diangkat untuk menjadi anak saudara. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Mari kita baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, Allah mengasihi kita. Kembali pada PPT-nya. Allah mengasihi kita lebih dari segala sesuatu yang lain, saudara. Bukan karena saudara memiliki segala sesuatu. Bukan itu yang membuat Allah mengasihi kita, tetapi Allah mengasihi kita tanpa syarat karena kita adalah anak-anaknya yang berharga. Dari mana kasih orang tua kepada anaknya itu? Itulah gambar Allah di dalam diri kita. Amin. Kalau saudara bisa mengasihi anak-anak, kita bayangkan Allah kita sungguh lebih luar biasa mengasihi kita tanpa syarat. Dan kita tidak pernah mengasihi anak-anak kita dengan syarat, ya. Nah, kita mengasihi anak-anak kita dengan syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya yang memerlukan pertolongan, saudara. Saya percaya setiap anak-anak juga membutuhkan pertolongan dari orang tuanya. Tidak ada anak-anak yang bisa mandiri dari kecil, mengurus segala sesuatu, mencapai segala sesuatu, tidak mungkin. Kamu bukan orang tuanya yang bersusah payah untuk mendorong, untuk menyediakan semua fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Nah, saudara, Allah tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan untuk hidup di dunia yang keras dan kejam ini. Saya bilang dunia ini kenapa keras dan kejam? Memang seperti itu. Karena sudah dikuasai oleh iblis, sehingga kita harus tolong oleh Tuhan dari tipu daya iblis yang membutakan mata hati kita dan berusaha menjauhkan kita dari Allah, supaya kita tidak termakan oleh tipu daya iblis. Yang ketiga,
Allah ingin mengembalikan posisi kita yang telah dirusak oleh iblis, sehingga kita cacat secara rohani. Dia mendorong saudara, membina kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa, dan tetap dia mengasihi kita, dan tetap dia mensupport kita, tetap dia memberikan kita kebaikan-kebaikan di dalam hidup ini. Saudara, sadarkah bahwa kita berharga sebagai seorang anak? Kita juga cinta kepada ibu bapak kita, kepada orang tua kita. Kalau ada anak-anak yang tidak cinta kepada orang tuanya, berarti ada sesuatu yang salah. Setelah kita dikumpulkan dari cacat, dari dosa kita, apakah yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan. Mari kita baca ayat itu dulu. Matius 11 ayat 1 sampai 2. Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, pergilah ia ke sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ini Yohanes Pembaptis ya, di penjara. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kau dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan." Amin. Nah, saudara, yang menang dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tidak ada orang satupun yang bisa melakukan hal seperti ini kalau bukan Mesias. Yesus ingin mengatakan seperti itu kepada Yohanes Pembaptis, sehingga Yesus ingin mengajarkan kepada Yohanes Pembaptis, jangan kau menolak, jangan kau kecewa karena kau ada di dalam penjara. Seringkali kita juga mengalami seperti itu. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita dalam masalah-masalah seperti Noah. Tidak ada jalan keluar, tapi percaya dan tetap berharap padanya. Jalan keluar itu pasti disediakan bagi saudara. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita sekarang bukan orang buta lagi, tapi kita orang yang sudah mengenal betapa besar anugerah Allah dalam hidup kita. Terlalu besar anugerah dan pengorbanan Allah untuk dilewatkan. Kalau kita masih berjalan seperti orang buta, terlalu besar anugerah Allah, terlalu mahal darahnya untuk mencari saudara saya. Sama dengan kalau saudara sudah membiayai anak-anak, sudah diberi warisan, sudah diberikan segala-galanya, kemudian seorang anak ini tidak bisa menjalankan dan bangkrut, jadi miskin. Terlalu besar perjuangan seorang bapak dan ibunya untuk disia-siakan. Betul? Karena kita tidak akan pernah bisa bangkit berdiri lagi, susah berdiri lagi sekarang. Terlalu besar anugerah Allah buat kita untuk kita melewatkan dan sia-sia. Mari kita berjalan kembali menjadi orang yang normal sehat, bukan lagi di dalam kebutaan kita yang meraba-raba kemana-mana. Yang ketiga, kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya masa anugerah kita. Ada yang tahu masa akhir anugerah kita? Nah, saudara, kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu jangan ditunda-tunda. Seringkali kita menunda-nunda, ya kan? Saudara, itu kebiasaan manusia menunda-nunda itu, saudara. Saya juga seringkali menunda-nunda. Ketika saya mengerjakan itu, saya kesal. Apakah hari esok kita masih hidup? Ya, nah, tadi saya bilang lebih harus adakah hari esok itu untuk kita. Artinya hari esok apakah kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, ini pertanyaan saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya
anugerah ini tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hati-hati sekarang, saudara. Nah, saya melihat apa yang dikatakan firman Allah itu benar. Jangan engkau serupa dengan dunia ini. Jadi jangan sampai kita itu serupa dengan dunia, baik cara berpikirnya, baik cara hidup kita. Yang ketiga, terakhir, kejarlah cara hidup yang berkenan kepada Allah. Itu yang akan membuat saudara diberkati dalam hidup ini. Amin. Itu yang membuat saudara mampu untuk selama-lamanya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid, berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil rokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku, di dalam nama Tuhan Yesus." Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang melimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat Tuhan jasmani yang melimpah-limpah akan tetap memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, semuanya kami terima di dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan
Putra yang tunggal lagi Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus